Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafiah, NIM T 2017-11-14. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial terhadap Efektivitas Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Fikih tentang materi sholat dalam berbagai keadaan pada siswa kelas 7 semester genap di MTS Anuriah Kaliwining tahun pelajaran 2019-2020. Di sini saya memiliki beberapa skema pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan masalah, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Alasan saya memilih judul tersebut adalah sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran daring merupakan suatu hal yang lumrah untuk saat ini, sebagaimana kebijakan dari pemerintah untuk pemberlakuan pembelajaran daring itu sendiri agar dapat memperkecil kemungkinan penyebaran virus corona yang mana saat ini sudah menjadi perbincangan publik di berbagai belahan dunia. Berbagai upaya dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan agar pembelajaran atau pendidikan tetap dapat berlangsung dengan maksimal sebagaimana tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan pada tahun ajaran baru. Kemudian media pembelajaran yang digunakan tentu akan memberikan berdampak terhadap keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Ada beberapa mata pelajaran yang sulit untuk dipahami apabila tidak dengan penjelasan yang terinci. Sebut saja seperti mata pelajaran fikih, di mana materi-materi di dalamnya berisi tentang ibadah, amalan-amalan, dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih rinci terhadap materi yang akan disampaikan. Dengan melihat beberapa alasan tersebut, maka di sini saya tertarik untuk membahas hal tersebut. Kemudian di sini saya memiliki rumusan masalah yaitu tentang bagaimana efektivitas pembelajaran daring mata pelajaran fikih tentang materi sholat dalam berbagai keadaan melalui pemanfaatan media sosial pada siswa kelas 7 semester genap di MTS Anuriah Kaliwining tahun pelajaran 2019-2020 dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tingkatan keefektifan pemanfaatan media belajar itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu kajian teori media. Yang pertama yaitu media sosial, di mana media sosial adalah berbagai kumpulan aplikasi internet yang berbasis web 2.0 yang menyediakan layanan interaktif di antara individu dan komunitas untuk saling berinteraksi, berdiskusi, menciptakan dan memodifikasi konten. Yang dalam hal ini kita harapkan adalah yang maksudkan adalah materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu efektivitas pembelajaran daring, di mana efektivitas pembelajaran diukur melalui rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang digunakan dan atau jumlah biaya pembelajaran dan atau sumber-sumber belajar yang digunakan, di mana di dalamnya terdapat 3 hal yang menjadi indikator keberhasilannya, yaitu menentukan tingkat keefektivitasan yaitu waktu, personalia, dan sumber belajar. Yang selanjutnya adalah daring, yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online tanpa melakukan tatap muka. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran harus dengan memperhitungkan waktu yang ada secara lebih teliti. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembelajaran fikih di madrasah sanawiyah, di mana fikih merupakan salah satu rumpun dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang perlu dipahami oleh peserta didik di tingkat madrasah sanawiyah. Apabila pada sekolah menengah atau sekolah menengah atas, kemudian mata pelajaran ini dipadukan dengan rumpun-rumpun yang lain sehingga kemudian berubah menjadi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian metode penelitian di sini terdiri dari 2 siklus, yaitu yang pertama siklus pertama perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Apabila kurang mencapai keoptimalannya, maka kita melakukan siklus yang kedua, yaitu dengan tahapan yang sama yang menjadi subjek, waktu, dan tempat, yaitu siswa MTS Anuriah dengan jumlah 31 siswa, tempatnya yaitu MTS Anuriah, dan yang terakhir waktunya dilakukan pada bulan April 2020.
Yang selanjutnya instrumen pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yaitu data akan ditabulasi berdasarkan sumber data dan hasil analisis akan dimasukkan dalam bentuk tabel agar dapat dengan mudah memperhitungkan terhadap keberhasilan yang telah tercapai. Kemudian hasil penelitiannya yaitu yang pertama siklus pertama tahap perencanaan rencana pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan RPP, menentukan media pembelajaran yang akan digunakan dan menentukan standar kelulusan yaitu dengan nilai 70. Yang kedua, pada pelaksanaannya menggunakan media pembelajaran berupa sosial media WhatsApp. Yang kedua, membuat pertanyaan yang dapat mencakup seluruh materi yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, terkait pengumpulan tugas melalui personal chat. Yang selanjutnya, pengamatan awal pembentukan grup WhatsApp. Yang kedua, ketepatan pengumpulan tugas oleh peserta didik. Dan yang terakhir, ketepatan jawaban oleh peserta didik. Refleksi yang dapat pada siklus pertama ini yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan akumulasi penilaian menunjukkan bahwa siklus pertama dirasa kurang maksimal dalam mencapai kentuntasan belajar karena siswa yang lulus hanya 74,9%, lebih kecil dari yang ingin kita capai yaitu 85%. Kemudian dilakukan tahap perbaikan pada siklus yang kedua, yaitu yang pertama pada perencanaan memberikan distribusi atau informasi terkait batas waktu pengumpulan tugas, menjalin komunikasi yang lebih baik. Kemudian pada tahap pelaksanaan ketepatan pengumpulan tugas peserta didik, menjalin komunikasi dengan lebih baik dengan memberikan motivasi dengan sapaan pada awal pembelajaran dan juga pemberian semangat pada akhir pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mengumumkan nama siswa yang belum mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengamatan ketepatan pengumpulan tugas oleh peserta didik dan ketepatan jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Refleksi yang dilakukan yaitu melihat hasil belajar pada pengamatan dapat diketahui pada siklus kedua ini mengalami ketuntasan, yaitu 30 siswa telah berhasil mencapai standar ketuntasan dan telah mencapai lebih dari 85% dari yang ingin kita capai. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada pembahasan pada siklus 1 belum tuntas karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama pembelajaran daring tidak dapat dilaksanakan oleh beberapa peserta didik karena keterlambatan penerimaan informasi. Yang kedua, kurang maksimalnya proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, kurang maksimalnya komunikasi yang terjalin antara guru dan peserta didik. Yang pada siklus kedua, meningkatnya hasil yang dicapai oleh peserta didik karena meningkatnya keaktifan siswa dalam pengumpulan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, bertambahnya pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan, dan selanjutnya jalinan komunikasi yang baik antara guru dan murid. Dan yang terakhir adalah adanya peningkatan pada siklus kedua ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa pembelajaran daring mata pelajaran fikih tentang materi sholat dalam berbagai keadaan pada siswa kelas 7 dapat terlaksana dan meningkat dengan pemanfaatan media sosial dengan menggunakan metode penyampaian informasi yang tepat, karena pada siklus kedua telah dapat mencapai ketuntasan, standar ketuntasan yang telah kita tetapkan, yaitu melebihi 85%, yaitu siswa yang tuntas sebanyak 30 siswa dengan persentase 93,75%. Mungkin saran yang bisa saya sampaikan adalah guru diharapkan dapat memilih metode penyampaian informasi yang paling sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu perlu adanya motivasi untuk dapat meningkatkan kemampuan atau semangat dari peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu komunikasi yang harus terjalin dengan baik antara seorang pendidik dengan peserta didik. Sekiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan laporan penelitian tindakan kelas saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.